Sama, ibu pilih mana? Punya suami ganteng marah-marah, apa suami jelek tapi senyum terus? Suami jelek senyum terus, alhamdulillah. Sudah jelek gilo. Oh yaudah, makasih. Panggil lagi uminya. Umi, ini ada santri bawa duren. Coba lihat Umi, kasih dia tenteng pulang bawa hadiah. Di dapur ada apa? Kata uminya, alhamdulillah ada singkong ayah. Ya sudah, bawa singkongnya sini. Ini orang gak ikhlas, pergi bawa duren, pulang dapat singkong. Orang ikhlas enak, bawa singkong dapat kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ayahanda ibunda, para jamaah yang berbahagia, mobil khusus yang kami hormati para kiai, para ustadz, para guru dan ustadzah, para alim ulama, para tokoh juga sesepuh masyarakat. Ini di perumahan apa di kampung? Namanya kampung PY. Kampung proyek. Saya dengarnya PY. Mobil khusus segenap pengurus DKM Masjid Babus Salam, artinya adalah pintu kedamaian. Dan Babus Salam juga nama salah satu pintu yang ada di Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau Mekah padanannya Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, kalau Ka'bah Al-Musyarrafah. Hafal nggak ini? Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, kalau Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini jangan ketukar, ini kita udah ngaji, baru pulang haji nanti ditanya, wah Pak Haji dari mana? Dari Mekah Al-Munawwarah. Itu nggak nyambung, Mbak. Atau dari Ka'bah Al-Munawwarah, nggak pas. Ka'bah Al-Mukarramah harus sepadan. Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarrafah, Madinah Al-Munawwarah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah kita simak sesaat penjelasan dari sahabat saya, guru saya Al-Mukarram, Al-Ustaz Fadli. Beliau menyampaikan bahwa kehadiran kami ke sini ingin memberikan satu informasi bahwa di Pekanbaru yang jaraknya tidak jauh dari masjid ini, tepatnya di Jalan Swadaya, Rimbo Panjang. Tahu Pak? Di sana ada pembangunan pesantren yang masih dalam proses. Nama pesantrennya Yayasan Kampung Zikir Madani. Apa? Kampung Zikir Madani. Ini satu pesantren yang insya Allah para santrinya sedang dididik untuk jadi penghafal Al-Quran. Bukan hanya menghafal Al-Quran,
selain nanti jadi hafizul Quran, santrinya dididik untuk menjadi orang yang selalu berzikir. Bapak Ibu, zikir jangan cuma dibayangkan dengan tasbih saja. Karena di pikiran kita, di bayangan kita, ilustrasi kita, gambarannya orang yang berzikir itu selalu dengan tasbih. Tidak, zikir itu artinya mengingat Allah. Mengingat Allah di mana? Di mana saja. Kapan? Kapan saja. Dengan siapa? Siapa saja. Istri siapa? Jadi santri yang hafal Quran dan selalu merasa diawasi sama Allah. Karena orang yang berzikir belum tentu merasa diawasi sama Allah, tapi orang yang merasa diawasi sama Allah dia sedang berzikir. Karena zikir artinya mengingat. Nanti kalau ada santri jadi pejabat dari pesantren ini, pejabatnya pejabat yang merasa diawasi bukan cuma di masjid, tapi di kantor merasa diawasi. Karena kalau berpikir Allah cuma ada di masjid, di kantor nggak ada Allah, korupsi Pak. Betul nggak? Pengusaha tidak merasa diawasi sama Allah, ngambil hak orang lain. Pengusaha orang kaya kalau tidak merasa diawasi sama Allah, sombong. Tahu sombong Bu? Nah, orang Pekanbaru bilang sombong apa? Hah? Tokek. Onge. Itu bahasa Padang, Zat. Oh, bahasa Padang. Ini Padang apa Riau ini? Oh, campur ya. Duit, bahasa Jakarta duit, bahasa Padang piti, bahasa Riau uang. Oke. Banyak orang yang sombong, kata orang Betawi, petantang petenteng, angkuh, merasa dunia punya dia. Makanya cukup jadi pelajaran bagi kita. Kemarin ada yang ngaku-ngaku crazy rich, viral, asal Medan, gak usah sebut namanya, Indra Ken. Oh, pakai jam harga 2 miliar, dia kasih lihat di sosmed, dia bilang apa? Wah, murah banget. Sekarang ketangkep 30 tahun. Rasain. Sama-sama kita sorakin. Hei, lama banget. 30 tahun. Jadi nggak usah sombong. Nah, itulah pesantren ini sedang mendidik santri yang insya Allah merasa diawasi oleh Allah. Madani artinya modern, merasa diawasi tapi nggak ketinggalan zaman, faham sosmed, faham digital, tidak kuper alias kurang pergaulan. Pak Ustadz, saya mau masukin anak saya ke pesantren itu boleh Ustadz? Boleh. Bayar tidak Ustadz? Gratis, free of charge, kata orang Inggris. Balash, kata orang Mesir. Majanan, kata orang Saudi. Orang Pekanbaru bilang apa gratis? Hah? Alay. Perai. Bapak Ibu masukkan anaknya ke sini gratis, tidak dipungut biaya. Tadi Ustadz Fadli sudah sampaikan syaratnya 2. 1, anaknya harus hafal 2 juz. Tapi juz yang benar. Jangan hafal 2 juz. Hafal saya anak saya Ustadz 2 juz dari maghrib sampai isya. Oh, juz apa Bu? Ya alpukat lah sama Mangga itu. Enggak, 2 juz betul-betul, harus 2 juz. Syarat yang berapa tuh? Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang mau masukkan anaknya ke pesantren ini, anaknya harus berstatus yatim piatu. Berarti Bapak Ibu yang mau masukin anaknya ke sini, orang tuanya harus mati dulu.
Ya, jadi kalau masih ada orang tuanya, orang bapaknya lah yang cari piti buat bayar pesantren ini, khusus buat mereka-mereka yang sudah tidak punya ayah. Kalau Ustadz ada janda, suaminya sudah tidak ada, anaknya 2, mau masuk pesantren 1, nanti dipertimbangkanlah. Ya, ada janda di sini. Banyak. Jangan-jangan kampung janda ini. Pak Ustadz, tetangga saya janda, bagaimana Ustadz? Silahkan disurvei dulu nanti. Kalau jandanya tua, dinafkahi. Kalau jandanya muda, dinikahi. Nafkahi dulu, baru nikahi. Nanti disurvei, itu syaratnya 2. Doakan biar pesantren ini lancar ya. Nanti cek 1. Nanti ada sesi khusus bagi Bapak Ibu yang ingin ikut bersedekah. Baik, sekarang saya di tema kali ini khusus berbicara tentang sedekah, yang mudah-mudahan dengan sedekah Allah bikin hidup kita jadi berkah. Baik, tema yang saya sampaikan saya sudah sering sampaikan di mana-mana, tapi di masjid ini saya ulang lagi supaya tergugah hati kita berbuat baik dengan siapapun. Manusia itu hidup tergantung tujuannya. Kalau Bapak Ibu hidup tujuannya cari harta, maka apapun diusahakan untuk dapat harta. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, karena tujuannya harta. Ada orang yang tujuannya karena jabatan, mencalonkan diri jadi pejabat, tidak sukses, coba lagi, tidak sukses lagi, coba lagi. Akhirnya ketika dia tidak sukses jadi pejabat, tidak sesuai tujuan yang dia mau, tidak dapat, stres dia. Berapa banyak baleho-baleho yang nyalonin jadi anggota dewan tidak sukses, diganti sama foto monyet itu. Sudah stres dia, karena tujuannya pengen menjabat, padahal jabatan itu sementara. Nah, tujuan hidup itu ada 3: senang, bahagia, berkah. Hafal? Senang, bahagia. Rumusnya, orang senang belum tentu bahagia, orang bahagia belum tentu berkah. Tapi orang yang berkah sudah pasti bahagia dan senang. Apa itu senang? Senang itu tadi, hidup tujuannya harta, wanita, jabatan atau tahta, apapun tujuannya yang bersifat dunia. Dia lupa kalau dunia itu sementara. Senang ukurannya harta, fulus, piti, uang, duit, money. Ada fulus, mulus, nggak ada fulus, mamfus. Itu senang. Contoh dalam sehari-hari saya, contohnya, ibu lebih senang mana sama suaminya dikasih uang 500.000 apa 50 juta? Ibu jangan ada munafik antara kita, biasa saja. 500.000 atau yang kecil aja lah. Ibu pilih sama suaminya dikasih 500.000 apa 5 juta? Oh gitu, nggak apa-apa, santai aja. Sekali lagi, 500.000 apa 5 juta? Oke. Ibu sama suaminya lebih milih dibelikan Honda apa Oto? Otonya yang 100 juta apa yang 1 miliar? Fix ini, matre ini. Dan Ustadz yang suruh pilih ya.
Saya cuma mau kasih gambaran, jawaban ibu betul, tepat. Itulah senang. Makin banyak pitinya makin senang, makin mewah mobilnya makin senang, makin ganteng suaminya makin senang. Senang ukurannya dunia, tapi ingat rumusnya tadi, orang senang belum tentu. Siapa orang yang bahagia? Orang yang bahagia itu ketika dia dapat kesenangan, dia bersyukur. Dia merasa cukup dan dia selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itulah tanda-tanda orang yang bahagia. Punya sepeda, tahu sepeda? Bahasa sininya sepeda. Kalau motor itu tadi Honda, walaupun mereknya Yamaha. Betul ya? Saya makanya dijemput sama panitia, ayo Ustadz sudah dijemput naik Honda, nggak mau, saya bilang. Kenapa? Itu tulisannya Kawasaki, saya bilang. Oto, mobil ya. Jadi ibu senang punya sepeda. Supaya senangnya jadi bahagia, ucapkan alhamdulillah. Sepeda akan jadi bencana tanpa alhamdulillah. Padahal berapa banyak orang yang juga ingin punya sepeda tapi tidak mampu. Suaminya naik Honda ke kantor supaya Honda bikin senang, tapi supaya Honda itu bikin bahagia, ucapkan alhamdulillah. Ustadz, suami saya naik oto, Ustadz. Yang penting tidak kepanasan, tidak kehujanan, alhamdulillah. Ustadz, suami saya naik Honda, alhamdulillah. Ibu jangan lihat suami orang yang naik oto, stres. Hondanya jadi tidak nikmat, karena merasa bahwa yang lebih nikmat adalah orang lain yang naik oto, padahal belum tentu dia lebih nikmat dari kita. Honda kita lunas, oto dia nyicil 20 tahun. Enak mana? Oto nyicil 20 tahun apa Honda lunas? Enak oto lunas. Ya. Sama, ibu pilih mana? Punya suami ganteng marah-marah apa suami jelek tapi senyum terus? Suami jelek senyum terus, alhamdulillah. Sudah jelek gilo. Alhamdulillah, itu bahagia. Pak Ustadz, suami saya naik Honda, alhamdulillah. Pak Ustadz, jangan lihat yang suaminya naik oto. Pak Ustadz, suami saya naik sepeda. Pak Ustadz, alhamdulillah. Pak Ustadz, saya bersyukur, bagus, itu bahagia. Setiap hari Pak Ustadz saya bersyukur, suami saya walaupun naik sepeda nggak apa-apa, hitung-hitung olahraga. Tiap hari dia ke kantor naik sepeda Ustadz. Rumah di Pekanbaru, kantor di Bukit Tinggi. 3 hari lakinya mati. Nah, itulah bahagia, bersyukur. Lihat, ada oto tidak bisa bikin bahagia karena dia cuma bikin senang, dia tidak bersyukur, kurang saja. Nah, oke, berarti tinggal satu lagi. Apa? Berkah. Yuk sama-sama kita ingat rumusnya. Senang belum tentu bahagia, bahagia belum tentu berkah. Tapi orang yang berkah pasti bahagia dan senang. Itu rumus. Lalu berkah itu apa? Berkah itu ketika ibu dapat senang, bersyukur jadi bahagia. Supaya bahagianya jadi berkah, ibu harus senengin dan bahagiain orang lain. Itulah bahagia. Paham? Ini ibu gini-gini, paham apa terpesona melihat saya kira-kira? Ya, itulah berkah. Senangnya bikin senang, biar bahagia, alhamdulillah. Biar dapat berkah, senangi dan bahagiakan orang lain yang ada di sekitar kita.
Kenapa seperti itu? Ibu mau nggak disayangi sama Allah? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berpesan, pesan yang begitu indah, jelas, tegas untuk kita. Apa pesannya? Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah siapapun orang di sekitar kita, maka Allah akan mencintai kita. Berarti kan syaratnya satu, gampang, cintai siapapun. Nah ini, kalau mau berkah harus berbagi. Berbagi itu caranya ada 3 dalam agama Islam: zakat, infak, sedekah. Apa Bu? Zakat itu ada ukurannya dan ada waktunya khusus. Ibu bisa tidak malam ini zakat fitrah? Enggak, karena belum atau sudah kelewat. Infak itu harus berbentuk. Saya mau kasih semen untuk masjid, namanya infak. Saya mau kasih pasir, infak. Saya mau kasih sejadah, infak, berbentuk, berwujud. Zakat untuk orang yang mampu, berbagi bagi yang mampu. Infak bagi yang bisa membeli bentuk, beli pasir, beli jendela, beli AC buat masjid, infak. Tapi kalau belum bisa zakat, belum bisa berinfak, ada namanya sedekah. Sedekah itu luas. Sedekah itu tidak berbatas, bahkan senyum saja sedekah. Maka semakin banyak senyum, semakin banyak pahala sedekah. Bapak di rumah supaya dapat pahala sedekah. Istri masak, tidak masak, senyum, sedekah. Ibu di rumah dikasih piti atau tidak, tetap senyum, sedekah. Nah, pulang dari sini supaya banyak sedekah, nanti dari masjid pulang ke rumah, di jalan senyum, ada orang nggak ada orang senyum saya. Gila ya, itu senyum ya. Makanya kalau ada kotak amal itu kan bagus, investasi akhirat tuh tulisannya. Kalau mau ada kotak infak supaya orang ngasihnya berbentuk uang, jangan tulis kotak sedekah. Nanti kalau dia lewat, orang nggak ngasih uang, masih senyum saja. Lewat, senyum saja. Kenapa? Kata Ustadz, cukup sedekah. Namanya kotak sedekah. Maka kotak infak. Berkah itu artinya berbagi. Tapi ingat, rumusnya orang yang sedekah harus ikhlas. Pak Ustadz, boleh nggak sedekah cari dunia? Boleh, tapi sayang. Karena dapatnya cuma dunia. Ustadz, saya mau sedekah Honda saya, Ustadz. Honda saya harganya 9 juta. Katanya nanti sebulan saya dapat oto. Wah, sedekah dia Honda. Alhamdulillah Honda disedekahin, oto tidak tiba-tiba. Enggak datang-datang. Sakit hati dia. Makanya sedekah niat lillahi. Salat niatnya lillahi ta'ala. Tadi salat isya, usolli fardul isya'i arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman. Mau puasa habis tarawih baca niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kenapa harus ikhlas? Orang ikhlas dapatnya lebih banyak dari apa yang dia mau. Ini contoh. Ada santri Pak, pulang dari rumah lebaran, dia dititipi singkong sama bapaknya. Tahu singkong ya? Oke. Kata bapaknya, nak ini titip singkong buat Pak Kiai di pesantren, bapak tidak bisa hadir. Kata anaknya, siap ayah. Dibawalah singkong 1 kresek itu, dibawa ke rumah Pak Kiai. Pak Kiai, ada singkong dari bapak saya.
Kata Pak Kiai, iya terima kasih. Pak Kiai ingat hadis Rasul, kita kalau dikasih hadiah sebaik-baiknya orang muslim juga memberikan hadiah. Tahadu tahabu. Diberikanlah hadiah. Kata Pak Kiai manggil istrinya, Mama kesini, Umi sini. Ini ada santri bawa singkong. Jangan sampai dia pulang tidak bawa apa-apa. Singkong itu bahasa sini apa? Ubi. Singkong ubi. Kalau ubi? Singkong. Ubi apa? Singkong tuh. Ubi kayu. Kalau ubi benar, ubi jalan. Wah, bahasa singkong aja lah. Kata Pak Kiai, Umi ada santri bawa singkong. Tolong lihat di dapur. Ada apapun kasih supaya kita dapat pahala. Kata uminya, siap ayah, saya lihat dulu ke dapur. Di dapur ada seekor kambing lagi diikat. Kambing bahasa Riau-nya apa? Kambiang. Kambiang tersangkut. Ada kambing lagi diikat. Ayah ada kambing, bagaimana? Kata ayahnya, bawa sini. Kasih ini santri kambing, bawa pulang. Lihat orang ikhlas. Bawa singkong dapat kambing. Kambing dibawa-bawa, temannya lihat. Wih, itu si Ahmad enak dia. Pergi bawa singkong, pulang bawa kambing. Besok saya bawa duren. Saya bawa duren 1 tas, insya Allah dapat kerbau lah. Kerbau apa bahasa Pekanbaru kerbau? Kabau. Yang satu dapat kambiang, besoknya orang mau dapat kabau. Tapi bawanya duren ya. Wah, bawa duren dia. Padahal bukan dari orang tuanya, pura-pura saja. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak Kiai. Ini ada duren dari orang tua saya. Padahal itu ngarang saja. Oh yaudah makasih. Panggil lagi uminya. Umi, ini ada santri bawa duren. Coba lihat Umi, kasih dia tenteng pulang bawa hadiah. Di dapur ada apa? Kata uminya, alhamdulillah ada singkong ayah. Ya sudah, bawa singkongnya sini. Ini orang gak ikhlas, pergi bawa duren, pulang dapat singkong. Orang ikhlas enak, bawa singkong dapat kambiang. Nah ini orang mau dapat kabau tidak dapat karena ikhlas. Pondok pesantren ini subhanallah, pondok pesantren yang kalau bapak ibu membantu pesantren ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ad'afan mudha'afa. Tapi niatnya harus lillahi. Ustadz, saya mau bantu nanti pesantren ini. Tapi saya niatnya supaya sakit saya sembuh. Saya niatnya supaya anak saya yang sudah jomblo, lama jomblo Pak Ustadz. Kenapa jomblo? Ya doain Ustadz supaya anak saya nanti perempuan nih jomblo, belum nikah, kalaupun dapat suami, doain Ustadz supaya dapat suaminya cumi rebus. Loh, apa cumi rebus? Calon suami rekening bagus. Anak saya laki juga jomblo Ustadz, tapi wajahnya wajah kopi sianida. Apa kopi sianida? Komunitas pria siap nikahin janda. Ini sudah siap, doain. Oke, siap Pak Ustadz, saya mau usaha saya sukses, nanti saya bantu sedekah santrinya. Bapak Ibu yang berbahagia, niatnya lillahi ta'ala. Pas sedekah niatnya lillahi ta'ala. Tetapi ketika mau minta sesuatu kepada Allah, mintanya bukan ketika sedekah, tapi mintanya selesai sholat. Paham ya? Sedekahnya lillahi ta'ala, mintanya selesai sholat. Wajar, karena sholat itu tempat meminta. Tapi sedekah harus lillahi ta'ala. Bagaimana cara minta sama Allah? Jangan langsung minta, puji dulu Allah. Bapak pulang kerja dari kantor, keringetan, masih capek. Tiba-tiba ibu datang,
nggak pakai basa-basi, tidak ada pujian. Ayah, uang, piti 5 juta. Kesel lah suami, Pak. Tapi beda, suami baru pulang masih capek, ya Allah, ibu siapin 3 benda di rumah. Anduk kecil, kipas, pecut. Tahu pecut? Yang buat pecut kuda itu. Suami pulang, apa bahasa sini ya pecut, Pak? Cambuk. Suami pulang, ibu siapkan handuk kecil, kipas, cambuk. Suami pulang, Masya Allah, ayah hari ini lelah sekali. Buka baju ayah, dibuka satu-satu, dielap keringatnya pakai handuk. Oh, suami tersanjung, sudah bersih keringatnya. Ayah, silahkan bobo ayah. Dikipasin sambil ibu sholawat. Salatullah salamullah. Suaminya marah mereka, tidur dia. Tambah lagi pahala. Dia tidur, ibu masak. Selesai masak, bangunin suami. Suami makan. Setelah makan, ibu bersimpuh di kaki suami, diserahkan pecut dari istri, dari ibu ke suami. Apa kata ibu? Ayang beb, bestiku. Mungkin kalau ada sayur yang keasinan, lauknya kurang pas, berarti aku belum bisa memuaskan dirimu. Silahkan engkau pecut punggungku karena Allah. Mantap. Ada tidak Pak istri model begitu di kampung sini? Biasa aja dong Bu. Susah. Makanya ibu besok habis subuh ke pasar, beli kipas, beli handuk, beli pecut. Ya. Kalau sudah dipuji suami, dilayani dia, ayah besok ada keperluan, bedak aku habis ayah. Ya gimana nggak habis kalau pakai 5 senti gitu. Baru dikasih uang. Begitulah Allah. Puji dulu Allah baru minta. Sedekahnya lillahi ta'ala, mintanya sehabis sholat. Caranya puji dulu sebanyak-banyaknya pujian, baru angkat kedua tangan minta kepada Allah Subhanahu